Ketemu lagi dalam materi pemrograman berorientasi objek dengan saya, Inte Kristinawati Bulele. Kali ini kita akan belajar tentang GUI di Java, khususnya Swing. Di Java ada sejumlah GUI framework yang disediakan, AWT atau Abstract Window Toolkit, kemudian ada Java Swing, dan yang terakhir yang paling anyar adalah JavaFX. Ada framework yang lain sebenarnya, tapi saya tidak akan bahas. Saya akan bahas yang ketiga ini, meskipun saya akan lebih fokus pada Java Swing dulu terlebih dahulu ya. Jadi awalnya memang Java ini menyediakan toolkit untuk membangun graphical user interface itu adalah AWT. Ya, AWT ini lebih tua umurnya. Namun karena AWT ini banyak kekurangannya dan yang kemudian tidak dikembangkan lagi, akhirnya AWT ini digantikan oleh Java Swing. Tapi AWT tetap ada, tetap dipertahankan, cuman tidak dilanjutkan gitu ya. Nah, Java Swing sendiri itu masih menggunakan beberapa kelas dari AWT. Dan kemudian ternyata Java Swing ini juga meskipun sudah lebih baik dari AWT, tapi dirasa masih kurang, apalagi dengan prasyarat visual saat ini yang diminta lebih sparkling, lebih mampu beradaptasi dengan perangkat lain yang berbeda, maka muncullah JavaFX ya. Nah, ketiga framework ini masih berjalan sampai saat ini. Jadi ada orang yang masih setia pakai AWT, ada yang pakai Java Swing, dan ada yang baru-baru saja mulai dengan JavaFX. Nah, JavaFX pun masih menggunakan beberapa kelas dari Java Swing. Oke, materi kali ini akan lebih fokus pada Swing ya. Nah, ini saya berikan URL yang bisa kalian buka untuk melihat lebih jauh tentang Swing. Nah, sedikit tentang AWT. Jadi, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, AWT ini adalah fitur mula-mula yang disediakan oleh Java untuk aplikasi yang berbasis GUI. Nah, AWT ini masih heavyweight katanya. Jadi, tidak bisa free platform ya. Jadi kalau Anda membangun suatu aplikasi dengan menggunakan AWT di platform A, nanti tampilannya akan berbeda ketika dibawa ke platform B. Itulah sebabnya muncullah Swing, meskipun tadi sudah saya jelaskan juga ternyata Swing masih dirasa kurang ya untuk aspek lintas platformnya. Nah, jadi Swing ini menggantikan hampir semua AWT ya. Namun Swing masih menggunakan beberapa kelas dari AWT ya, kelas-kelas yang bukan komponen, contohnya layout, event handling itu masih pakai AWT. Swing mempunyai hampir semua yang ada pada AWT kecuali yang tadi saya sampaikan, ada layout itu masih pakai AWT, event handling. Ya, Swing ini bedanya dengan AWT adalah lightweight, jadi lebih lintas platform, tapi meskipun begitu masih dirasa kurang sehingga butuh yang namanya JavaFX. Oke, ini adalah hierarki kelas AWT. Kelas paling atas adalah komponen, ya ini dipotong ya. Kan saya pernah jelaskan bahwa semua kelas di Java itu adalah parent-nya adalah objek. Oke, ada kelas komponen, ada kelas container di sini ke sebelah kanan, kemudian ada kelas komponen di sebelah kiri gitu. Ini hierarki kelas AWT, kita lihat, kita bandingkan dengan hierarki kelas Swing. Ya, bisa dilihat di situ hampir mirip, tapi coba perhatikan setiap komponen pada Swing itu diawali dengan huruf J. Biasanya kalau kita menggunakan komponen dari AWT itu nggak pakai J depannya, tapi kalau Swing itu pakai J. Oke, jadi ya ini saya sudah jelaskan ya. Ini adalah nama-nama kelas yang tidak ada di Swing. Kelas grafik, color, font, layout, listener itu masih pakai AWT. Baik, kita sekarang akan masuk ke Swing. Saya akan tunjukkan dulu susunan aplikasi GUI di Swing. Yang pertama ada yang namanya container. Jadi bungkus paling luar itu yang disebut dengan container. Kemudian di dalam container itu disusunlah komponen-komponen. Ya, bisa button, bisa label, bisa text field, begitu. Ya, kemudian untuk menyusun komponen-komponen di dalam container itu dipakai yang namanya layout manager. Ini komponen ya. Kemudian ternyata di dalam container kita bisa create lagi internal container ya, bukan top level container. Jadi nanti container ini ada yang terbagi dua, ada yang namanya top level container, ada yang non top level container. Ya, jadi si non-top level container ini bisa dipakai untuk mengelompokkan komponen-komponen di dalam tampilan
graphical user interface yang dibuat dengan Swing. Apa sih container? Jadi container ini adalah bisa window atau panel yang dapat memuat komponen. Setiap program yang menghasilkan aplikasi GUI Swing mempunyai paling tidak satu dari top level container berikut. Bisa JFrame, ya, bisa JDialog, bisa JApplet, bisa JWindow. Kita akan lebih fokus pada JFrame di sini ya. Kemudian top level container ini bisa berdiri sendiri. Nah, ada yang namanya JPanel dan JInternal Frame. Ya, ini memang termasuk container tapi bukan top level. Artinya mereka tidak bisa berdiri sendiri. Ya, jadi biasanya itu kalau bisa kita pakai ada JFrame, kemudian banyak komponen di dalamnya. Untuk mengelompokkan kita pakai JPanel. Bisa seperti ya. Nah, kemudian layout manager. Tadi saya sudah jelaskan, layout manager ini untuk mengatur posisi komponen di dalam kontainer supaya lebih rapi. Ya. Nah, seperti ini ya, bisa dilihat ya, di balik paling atas itu ada JFrame, JWindow, JApplet, JDialog, itu adalah top level container. Kemudian ada kontainer-kontainer yang lain ya. Nanti silahkan dikunjungi URL yang saya berikan jika ingin tahu lebih jauh. Nah, komponen ada banyak di Swing ya. JDialog, ada JButton, ada JText Fill, toolbar, dan lain-lain ya. Nanti silahkan dikunjungi URL yang saya berikan. Kemudian untuk layout manager ya. Layout manager ini ada banyak template yang sudah disediakan oleh Java, oleh Swing ya. Ada flow layout, border layout, sampai dengan custom layout ya. Custom layout ini sama dengan absolute positioning ya, tanpa layout manager ya. Bisa dilihat di sini ada contohnya flow layout. Jadi komponen itu disusun berbaris mengalir dari kiri ke kanan. Nah, kalau border layout, komponennya disusun pada posisi ada top, bottom, left, right, dan center. Jadi kaku gitu ya, seperti itu aja. Kalau flow layout tadi dari kiri ke kanan. Kalau sudah mentok dia akan ke bawah gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya grid layout. Ya, grid layout ini bisa mengatur komponen dengan posisi seperti matriks diaturnya. Kalau grid pack layout ini bisa memungkinkan matriks itu digabung-gabung, jadi kayak bisa di merge gitu ya. Oke, yang berikutnya ada spring layout. Jadi spring layout ini layoutnya lebih fleksibel dibanding yang lain. Jadi bisa diatur seperti flow layout, atau bisa juga bentuk matriks ya, bisa dilihat. Dan yang terakhir adalah custom layout. Jadi dengan custom layout ini setiap komponen yang ada di dalam aplikasi itu bisa diatur posisinya berdasarkan posisi koordinat gitu ya. Jadi kalau misalnya memang posisi komponen itu perlu sangat precise ya, silahkan gunakan custom layout. Oke, itu tadi tentang pengantar Swing. Ya, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat GUI sederhana dengan menggunakan framework Swing ya. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita tentukan top level container apa yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan top level container JFrame ya. Untuk bisa menggunakan JFrame kita harus import library Swing ya, dengan cara import javax.swing.jframe. Oke, yang seperti yang ditampilkan di layar. Kemudian ada dua cara supaya kita bisa menggunakan top level container. Yang cara pertama adalah mengextend JFrame-nya. Ya, cara pertama. Cara yang kedua adalah menginstansiasi JFrame. Sekarang saya akan tunjukkan dulu cara yang pertama dengan mengextend JFrame. Jadi di sini ada sebuah kelas JFrame demo extends JFrame ya. Baru kemudian di dalamnya ada konstruktor yang memanggil konstruktor super dari JFrame untuk ngeset title. Oke, ini adalah kelas tes untuk JFrame demo extends.java. Ya, di sini kita menginstansiasi JFrame demo extends ya. Disebut variabelnya myJFrame, kemudian new JFrame demo extend. Di situ kita memasukkan title dari si JFrame-nya. Nah, kemudian supaya nanti top level kontainernya bisa muncul, kita perlu dua atribut yang penting dari JFrame, yaitu set size dan
set visible. Set size ini untuk mengatur ukuran dari top level container, dan kemudian jangan lupa untuk set visible-nya dibuat true. Oke, setelah selesai kita coba ya. Setelah di-compile, ini saya mau jalankan kelas JFrame Demo Extends Test. Baik, hasil eksekusi dari JFrame Demo Extends Test adalah seperti yang ditampilkan di layar. Ya, jadi muncul top level container dengan ukuran 500 kali 300. Lebarnya 500 dan panjangnya 300. Ya. Oke, di sini saya akan coba close GUI yang baru saja muncul dengan mengklik tanda silang di sudut kanan atasnya. Di sini ternyata aplikasinya tidak menutup dengan sempurna ya. Kenapa? Karena di command prompt-nya aplikasi masih dalam posisi berjalan. Supaya ini tidak terjadi, kita harus tambahkan kode program yang lain. Oke. Supaya tadi ketika kita ngeklik tanda silang ya, dan aplikasinya benar-benar stop sempurna, kita tambahkan baris 8 yang baru saya tambahkan, yaitu myjframe.setDefaultCloseOperation jframe.exitOnClose. Jadi nanti ketika klik tanda silang, aplikasi akan benar-benar mati sempurna, begitu ya. Nah, di sini kita masih punya top level container. Kita belum tambahkan komponen apapun di dalam kontainer. Saya akan tunjukkan bagaimana cara menambahkan komponen di dalam kontainer. Tapi sebelum itu saya akan tunjukkan cara yang kedua, bagaimana menggunakan JFrame. Cara kedua menggunakan top level container yaitu JFrame. Di sini kita tidak perlu mengextend kelas JFrame, tapi kita langsung instansiasi JFrame itu sendiri. Ya, perhatikan di sini ada di baris 6 ada JFrame frame sama dengan new JFrame demo. Jadi di sini adalah untuk title-nya ya. Kemudian sampai ke sana ya, ada title-nya. Kemudian kita tinggal panggil frame.setSize, frame.visible dan frame.setDefaultCloseOperation. Nah, coba kita jalankan apa yang muncul. Baik, ini saya eksekusi apa yang muncul. Ya, muncul GUI di layar ya dengan ukuran 500 dikali 700. Jadi di sini ukurannya tadi saya ubah. Nah, coba kita klik tanda silang, apakah aplikasi akan menutup sempurna? Ya, jadi aplikasi menutup sempurna ya. Baik, di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara menambahkan komponen ke dalam kontainer. Di sini saya akan menggunakan cara yang kedua, yaitu tanpa perlu mengextend JFrame. Kenapa? Karena ketika saya sudah mengextend JFrame, saya tidak bisa mengextend kelas lain. Padahal nanti untuk event handling butuh mengextend kelas lain ya. Nanti saya akan tunjukkan di pembahasan berikutnya tentang event handling. Ya, perhatikan di sini saya mengimport sejumlah komponen ya, kontainer saya import, kemudian saya juga mengimport sejumlah komponen yaitu JLabel, JButton dan JTextField. Setelah itu saya juga mengimport layout manager yang akan saya pakai. Di sini saya pakai layout yang manager yang sederhana yaitu flow layout. Oke, kemudian saya buat sebuah kelas ya, saya kasih nama app@JTextField. Di dalamnya saya buatkan sejumlah atribut dari kelas tersebut yang terdiri dari myFrame ya bertipe JFrame, myLabel bertipe JLabel, myButton bertipe JButton, dan myTextField bertipe JTextField. Oke, selanjutnya apa nih? Ya, seperti biasa, saya buat konstruktor ya app@JTextField. Di dalam konstruktor tersebut saya menginstansiasi setiap komponen ya. Menginstansiasi ini bisa di dalam konstruktor, bisa di luar juga sih sebenarnya. Ini cuman supaya tetap kita menggunakan konstruktor seperti yang sudah kita gunakan pada kelas-kelas sebelumnya ya. Nah, di sini myFrame new JFrame @JLabel ya, ini nanti akan menjadi nama dari top level container yang akan muncul di bagian title-nya. Kemudian myLabel itu diinstansiasi dengan myLabel sama dengan new JLabel isi label. Nanti isi labelnya akan muncul di atas labelnya. Kemudian myButton juga demikian, click me itu akan muncul di atas buttonnya. Kemudian myTextField ini untuk
create text field, di situ saya cantumkan ukurannya 20, jadi nanti panjangnya itu sebanyak 20 karakter yang dimunculkan. Set size-nya, kemudian saya atur set visible-nya true, dan yang terakhir saya panggil set default close operation-nya. Nah, belum cukup sampai di situ, ini kan masih belum dihubungkan ya, kita belum tambahkan komponen ke dalam kontainer. Jadi setiap komponen yang sudah kita instansiasi tadi perlu kita tambahkan ke dalam kontainer. Caranya bagaimana? Ya, di situ ada myFrame.addMyLabel, myFrame.addMyTextField, myFrame.addMyButton. Nah, sampai di sini semua komponen itu akan ditampilkan ke dalam kontainer ya. Kemudian supaya komponen tidak bertumpuk-tumpuk ditampilkan di dalam kontainer, kita perlu atur layoutnya. Nah, di sini saya menggunakan flow layout ya. Gimana cara ngesetnya? Tinggal panggil myFrame.setLayout, pilih layout tadi yang kita gunakan ya, flow layout. Oke. Pack. Jadi pack ini akan mengatur supaya ukuran dari top level container itu akan mengikut berapa banyak komponen yang akan ditampilkan. Jadi meskipun tadi kita sudah atur ukurannya misalnya 500 x 700, dia tidak akan tampilkan 500 x 700, tapi dia akan tampilkan area seukuran komponen yang perlu ditampilkan saja. Begitu. Oke, kita lihat seperti apa hasilnya ketika sudah dieksekusi. Baik, supaya kita bisa menggunakan kelas app@JTextField yang tadi kita buat kelas test ya. Di sini saya kasih namanya app@JTextField test ya, agak panjang. Kemudian ada main di dalamnya, kemudian si kelas app@JTextField tadi tinggal diinstansiasi gitu ya. Kemudian masing-masing saya panggil metode yang ada di myapp.addComponent. Di sini dia akan menambahkan setiap komponen ke dalam kontainer. Kemudian ada set layout untuk ngeset layout, dan yang terakhir adalah set pack. Pertanyaannya, apakah memang harus dibagi-bagi ke dalam metode-metode tersebut? Boleh nggak semua kode program yang ada di dalam set layout dan set pack saya gabung dalam satu metode? Ya boleh-boleh aja. Di sini saya hanya mencoba membagi-baginya sesuai dengan fungsi masing-masing gitu ya. Oke, sekarang kita coba compile semua kelasnya ya. Setelah itu kita eksekusi. Oke, setelah dieksekusi kelas testnya, muncullah aplikasi ya, judulnya add_JLabel. Ada 3 komponen yang muncul, yaitu ada label, isi label, kemudian text field, kemudian ada button click me. Nah, di sini button itu belum bisa ngapa-ngapain. Ketika kita klik pun dia tidak akan melakukan apa-apa ya. Bagian itu akan kita simpan ketika kita belajar tentang event handling. Oke, tadi kita sudah lihat ya tampilan dari hasil eksekusi kelas app@JTextField test. Nah, misalnya ini, saya akan tunjukkan bagaimana kalau kita tidak menambahkan komponen ke dalam kontainer, apa yang akan terjadi. Oke, jika baris add komponen dan seterusnya itu saya komen, maka yang muncul adalah seperti di layar ya, ukurannya itu 500 x 300 kalau tidak salah, dan tidak ada komponen yang muncul di atas kontainer. Oke, nah misalnya ini baris 6 itu saya uncomment. Kita lihat ya perubahannya apa yang terjadi. Nah, setelah saya uncomment baris ke-6 dan dieksekusi, yang muncul adalah seperti yang tampil di layar ya. Jadi yang muncul hanya button click me. Kenapa? Karena komponen tadi tanpa layout manager akan disusun bertumpuk. Ya, yang paling terakhir ditambahkan adalah button, sehingga button itu yang muncul. Nah, berikutnya saya uncomment baris 7 ya, kita tambahkan layoutnya, apa yang terjadi. Bisa dilihat tampilannya sudah muncul semua komponen di dalam kontainer ya, ada isi label, kemudian text field, dan juga button. Cuman ini ukurannya masih mengikuti ukuran dari yang tadi kita set. Jadi ada 500 x 300 kalau tidak salah. Nah, kita akan gunakan set pack supaya tampilannya itu hanya mengikuti jumlah komponen yang akan dimunculkan. Ini adalah tampilan setelah kita panggil set pack. Ya, demikian untuk tutorial membangun GUI yang cukup sederhana
menggunakan swing. Terima kasih, sampai jumpa.